Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa asdaqal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa fatihillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan mengulang sedikit dari pembahasan-pembahasan yang sudah kita lewati. Karena mungkin satu kali pertemuan lagi kita akan masuk di pembahasan kaidah. Ya. Jadi pondasi-pondasi yang sudah diterangkan itu hendaknya diperkuat ya. Sebelum kita masuk di 4 kaidah yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Ya. Tapi bagi yang punya diktat silsilah akidah itu lihat di situ ada masail. Ada masalah-masalah yang sudah dipoinkan ya. Itu inti-inti pembahasan dari hal yang wajib kita ketahui. Di matan kan sudah kita lewati, di situ ada 3 masalah ya dari pendahuluan penulis rahimahullah ta'ala ya, seputar doa penulis dan 3 lambang kebahagiaan. Kemudian juga sudah diterangkan di masalah yang kedua tentang doa penulis lagi, makna hanifiyah dan tujuan penciptaan makhluk ya. Di masalah yang ketiga sudah diterangkan tentang keutamaan tauhid dan bahaya kesyirikan. Ini dari hal yang sudah kita lewati ya. Ya. Hanya di masalah keempat kita belum bahas. Karena kalau kita bahas masalah keempat ini, kita akan langsung hubungkan dengan 4 kaidah yang akan kita jelaskan nanti insyaallah taala. Ya. Jadi malam ini kita murajaah saja ya. Kita mengulang dari pembahasan-pembahasan yang sudah kita lewati ya. Seperti ada yang belum pernah ikut juga sebelumnya, jadi kesempatan untuk mengulang dari pelajaran yang sudah kita terangkan ya. Adapun rincian dari soal-soal yang kita akan tanyakan bisa dilihat di diktat ya. Di diktat ini sudah dirapikan ya, oleh guru kita yaitu Ustaz Dzulkarnain bin Muhammad Sunusi radhiyallahu taala. Ya. Seperti yang pertama dilihat di halaman 5 di situ, dari masail yang beliau terangkan di situ ya, seputar masalah memulai doa ya, dan semangat penulis atas kebaikan untuk umat ya. Jadi di sini penulis rahimahullah taala memulai doanya dengan menyebut nama-nama Allah yang maha indah. Ini kan sudah kita baca ya, pada lafaz as'alullah al-karima rabbal arsyil azim ya. Di situ disebut ada 3 nama. Nama Allah, nama Al-Karim, dan nama apa? Rabb ya. Nama Rabb. Itu diantara adab dalam berdoa ya. Memulai doa dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha indah ya. Ini ada dalam Al-Quranul Karim diterangkan ya. Seperti ayat
walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang indah, yang husna. Maka berdoalah kalian dengan menggunakan nama-nama tersebut. Jadi kalau ingin dia minta apa saja, dia panggil Allah dengan nama yang cocok, ya, dengan apa yang dia mau minta kan, ya. Seperti di sini Syekh, ketika beliau ingin doakan orang yang ingin membaca bukunya, maka beliau menggunakan nama-nama yang paling agung, nama Allah, nama Al-Karim, dan nama Rabb, ya. Agar orang-orang yang membaca buku ini itu dimuliakan oleh Allah, ya. Dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia, Al-Karim. Itu kan diantara hikmah, ya. Baik. Itu dari masalah, ya, yang sudah kita terangkan. Dan itu juga yang dibahas di masalah yang kedua, ya, itu meminta dengan nama-nama Al-Husna, ya, seperti nama Allah Al-Karim dan Rabbul Arsyil Azim. Tapi ini sudah kita bahas, ya. Nah, kemudian di masalah yang ketiga, tentang masalah 3 doa yang melingkup yang dibutuhkan oleh seorang muwahhid, ya, seorang yang bertauhid. Jadi di pendahuluan yang pertama itu, di masalah yang pertama, situ Syekh sebutkan tiga doa, ya. Beliau doakan untuk orang yang membaca buku ini dengan 3 apa? 3 doa. Ada yang bisa sebutkan 3 doa itu? Ayo, 1. Yang pertama apa? Dilihat bukunya. Kita hanya mengulang saja pembahasan. Agar diberi apa? Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Diberi walaya. Apa itu walaya? Apa itu walaya? Perlindungan, penjagaan, itu kan, pertolongan, ya. Itu doa yang pertama di dunia dan di akhirat. Kemudian doa yang kedua apa? Ya, wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kun, ya. Dan agar dia menjadikanmu apa? Berberkah dimanapun engkau berada. Apa arti berkah? Sudah kita terangkan. Tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu dan berkembangnya hal itu, ya, itu yang dikatakan apa? Berkah. Dan mesti banyak, ya, yang diberkahi itu walaupun sedikit. Kalau dia diberkahi, itu akan memberi banyak manfaat daripada banyak tapi tidak ada apa? Berkahnya. Itu doa yang kedua. Doa yang ketiga apa? Ya. Terus, nah, ini doa yang ketiga, yaitu agar Allah ayyaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Ya, menjadikanmu dari orang yang ketika dia diberi nikmat maka dia apa? Bersyukur. Jika dia ditimpa oleh ujian maka dia apa? Bersabar. Jika dia berdosa dia beristighfar. Dipahami, ya? Jadi di sini Syekh doakan dengan 3 doa ini untuk setiap yang membaca buku ini. Ya, dipahami, ya? Itu masalah yang ketiga. Masalah yang keempat dikatakan di situ tentang masalah walayah Allah kepada hamba, ya, dan pentingnya hal tersebut. Tadi sudah diterangkan, ya, walayah itu kan bermakna perlindungan, penjagaan, ya, pertolongan Allah. Dan pentingnya hal tersebut, ya, manfaat ketika seorang telah diberi walayah oleh Allah, ditolong, dibantu, maka dia akan dimudahkan ada pintu-pintu hidayah,
dia bisa mudah dalam belajar, ya, banyak ketaatan yang dia bisa kerjakan, dan seterusnya dari hal-hal yang dengannya Allah bantu dan tolong, ya, hambanya. Hal-hal yang dengannya Allah membantu dan menolong hamba tersebut, ya. Kemudian masalah yang kelima sudah diterangkan tentang masalah, ya, seorang yang bertauhid itu dia berberkah dimanapun dia berada. Sudah diterangkan tadi ya mana berkah. Nah, dan di antara penafsiran yang sudah diterangkan dari mana berkah yang diterangkan oleh Nabi Isa alaihissalam di surah Maryam, ya, tatkala diterangkan ayat itu, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku berberkah dimanapun aku berada. Di antara penafsirannya yaitu mualliman lil khair, menjadi orang yang mengajarkan kebaikan. Mengajarkan apa? Kebaikan. Itu makna berkah. Walaupun di ayat itu ada penafsiran-penafsiran yang lain, ya, yang memberi manfaat kepada yang lainnya. Itu juga di antara dari mana berkah. Ya. Baik. Kemudian di masalah yang ke-6 di sini diterangkan tentang masalah 3 keadaan yang dengannya hamba itu berbolak-balik, ya, di atasnya. Apa itu 3 keadaan itu? Ada yang tahu? Tadi sudah kita baca. 3 keadaan ini tidak bisa lepas dari kehidupan. Yang pertama apa? Ya, seorang pastikan diberi apa? Nikmat oleh Allah. Adakah orang yang tidak diberi nikmat? Pasti dia hidup itu kan ada nikmat. Dia bisa bernafas, hidup udara luar. Itu kan nikmat dari Allah. Diberi umur, ya. Itu nikmat luas. Bukan hanya materi saja. Ya, kehidupan, umur yang Allah berikan itu nikmat, digunakan dengan baik. Ya. Ini dari satu keadaan hamba itu pasti berada di atas nikmat. Kewajibannya apa? Dia bersyukur. Kemudian keadaan yang kedua dari hamba, apa lagi? Pasti dia diberi apa? Ujian. Jadi tidak ada orang itu hidup dia dapat nikmat terus, gitu kan? Pasti di suatu saat dia diberi apa? Ujian, kan diuji oleh Allah. Ya, apalagi kalau dia sudah beriman, itu pasti ada ujian-ujian. Ya, dan di balik ujian itu banyak hikmah. Ya, digugurkan dosa-dosa, ya, diangkat derajatnya, ya, semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ujian-ujian. Dari hikmah-hikmah di balik ujian tersebut. Ya, kemudian keadaan yang ketiga dari hamba yang pasti dia akan dapatkan apa? Dia pasti berdosa. Ya, tidak ada orang yang hidup di dunia ini dia maksum, dia bersih dari dosa dan maksiat. Pasti ada dosanya. Ya, pasti ada dosanya. Ya. Kecuali Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau dijaga oleh Allah dari dosa dan maksiat. Tapi selain daripada itu, semua pasti berdosa. Ya. Sampai para nabi dan rasul yang lain. Ya, dipahami ya. Tapi ketika dia berdosa, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini 3 keadaan manusia ya yang hidup di muka bumi ini. Yang telah diperkuat di masalah yang ke-7 di situ ya. Dari lambang kebahagiaan pada 3 keadaan tadi itu. Jadi apa lambang kebahagiaan di situ? Yang pertama apa? Kesyukuran. 1. Yang kedua apa? Kesabaran. Dan yang ketiga istighfar. Ini lambang kebahagiaan dijaga dalam hidup. Siapa yang gabungkan 3 perkara ini, maka dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Dan bahagia itu sudah diterangkan ya, bukan diukur dengan dia punya banyak harta. Ya.
atau dia menjadi pejabat misalnya, ya, dan seterusnya dari hal-hal yang dipandang oleh kebanyakan orang. Ya. Tapi kalau bahagia itu ketika dia punya ketenangan dalam kehidupan, tenang hatinya, lisannya, anggota badannya, ya, terjaga, maka ini dari lambang kebahagiaan. Jadi memiliki kesyukuran, kesabaran, dan istighfar. Ini sudah kita terangkan di pelajaran, ya, dari rincian pembahasan masalah ini. Kemudian kita pindah di pendahuluan yang atau di masalah yang kedua, ya, dari mukadimah penulis ini seputar masalah doa penulis lagi dan mana Hanifiyah serta tujuan penciptaan makhluk. Ya, di sini diuraikan oleh Ustadzul banyak dari masalah-masalah, ya. Ada sekitaran 12 masalah. Ya. Hanya di masalah 3 masalah terakhir itu belum kita bahas. Ya, seperti di masalah yang pertama, lihat di halaman berapa ini? Halaman 10, ya. Sampai halaman ke-11. Ya, tentang masalah anjuran untuk belajar dan mengetahui. Itu dipetik dari kalimat beliau pada kata apa? I'lam arsyadakallah, gitu kan? Itu padanya ada anjuran untuk belajar dan mengetahui. Nah, kemudian di masalah yang kedua sudah diterangkan tentang doa kelurusan jalan di atas ketaatan. Itu dipetik dari apa? Arsyadakallah li ta'atihi. Apa arti rusyd di situ? Diluruskan. Maksudnya apa di sini? Mananya? Diberi ilmu dan dia beramal dengan ilmunya. Ya sudah kita terangkan kan, manusia ditinjau dari ilmu dan amalan terbagi berapa? Terbagi menjadi 3 golongan. Ada yang dikatakan rasyid, dia berilmu dan beramal dengan ilmunya. Yang kedua dia apa? Dhalun, sesat, dia beramal tanpa apa? Ilmu. Kemudian yang ketiga, ya, ghawun, sebaliknya, ya, yaitu dia berilmu tapi tidak beramal. Ya. Ini dari perputaran manusia sehubungan dengan ilmu dan amalan. Yang paling baiknya adalah ini, yang dikatakan dia orang yang rasyid, arsyadakallah. Dan Syekh doakan lagi di sini di sela-sela pembahasan bagi orang yang membaca buku ini dengan kelurusan, diberi ilmu dan dia beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Baik. Jelas ini, ya. Ini masalah, ya, yang diterangkan. Baik. Kemudian di masalah yang ketiga di diktat sudah diterangkan tentang makna Hanifiyah. Ya. Dikatakan dipetik di situ annal Hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya Hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim. Apa itu arti Hanifiyah? Ada yang tahu arti Hanifiyah? Yang condong kepada tauhid, ya, pada hidayah, pada kebaikan, dan berpaling dari kesyirikan, dosa dan maksiat. Terjemahan apa? Al-Hanifiyah. Dan walaupun diterangkan juga oleh para ulama yang lain, Hanifiyah itu ada 2 makna. Ada makna yang umum, ada makna yang apa? Yang khusus. Makna yang umum itu adalah Islam itu sendiri. Sudah diterangkan, ya. Islam itu sendiri. Nah, adapun yang khusus yang sudah diterangkan tadi itu, yang condong pada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Di masalah yang keempat diterangkan di sini tentang masalah Hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim. Hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim. Ya, dan seluruh agama para nabi dan rasul. Ya, di sini ada soal, ya.
Tapi kenapa disebut di sini hanya agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah panutan, tauladan yang sampai pada puncak dalam masalah tauhid. Dipahami ya? Itu contoh yang terbaik. Kalau melihat Nabi yang paling kuat tauhidnya, itu adalah Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Walaupun seluruh Nabi dan Rasul seluruhnya orang-orang yang bertauhid semuanya kan, dimaklumi. Tapi yang paling tinggi puncak dari tauhid itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi kita itu telah sampai juga sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah di dalam ayat-ayat sudah kita baca ya. Allah perintah nabinya untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Ya, ada jawaban-jawaban yang lain yang sudah diterangkan ya dalam masalah ini. Ya. Karena Nabi Ibrahim juga dijuluki dengan apa? Ayahnya para nabi dan rasul. Ya. Maka wajar ketika dijadikan sebagai panutan dan tauladan dalam masalah ini ya. Ada jawaban-jawaban yang lain sudah diterangkan di pelajaran. Tapi kemudian di masalah yang kelima tentang tujuan, ya, hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Ya, ini gampang sekali ini. Apa hikmahnya? Ya, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Nah, itu kan diterangkan di situ, beliau bawakan ayat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah kau ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jelas ya? Baik. Kemudian diterangkan di masalah yang ke-6 definisi ibadah. Ya, definisi ibadah. Ada yang masih ingat definisi ibadah apa? Ya, jadi dia nama yang melingkup pada apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai, baik berupa ucapan atau perbuatan yang tampak ataupun yang tersembunyi. Jelas ya? Itu satu di antara definisi ibadah yang paling indah ya, diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ada juga definisi-definisi yang lain dari para ulama seputar definisi ibadah ini. Baik. Ya, kemudian di masalah yang ketujuh diterangkan tentang definisi tauhid. Definisi apa? Tauhid. Ayo, siapa yang tahu definisi tauhid? Sudah dijelaskan? Secara bahasa apa? Menjadikan sesuatu menjadi satu saja. Secara istilah terbagi dua kemarin. Ada yang bermakna umum, ada yang bermakna apa? Khusus. Ayo, apa definisi tauhid yang bermakna umum? Apa? Ya, mengesahkan Allah, menyendirikan, menunggalkan Allah pada hak Allah. Ya, itu ringkas ya. Hak Allah sudah diterangkan. Ada berapa semua? Ada 3. Apa itu? Rububiyah, uluhiyah dan nama dan sifat. Jelas ya? Nah, di situ sudah kita terangkan. Apa itu tauhid rububiyah, uluhiyah dan nama dan sifat. Walaupun itu nanti kita akan rinci lagi di buku yang lain ya, tentang rincian dari pembagian tauhid itu. Baik. Itu dari definisi tauhid secara umum. Ada definisi tauhid secara khusus yang diterangkan oleh sebagian ulama. Apa itu? Ada yang tahu? Ya, mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi arahnya pada tauhid apa? Uluhiyah. Itu ya, itu dipakai oleh Syekh di usul tsalatsa. Itu salah satu usul. Ya. Ketika beliau memberi definisi tauhid. Paham ya? Baik. Ya, ini dari masalah ya yang dirinci di sini ya, didetailkan supaya dipahami. Baik. Kemudian di masalah yang ke-8, pendekatan pemahaman
ya, dalam memahami tauhid dan kesyirikan. Ya, ini sudah kita terangkan dari ucapan beliau apa? Kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a at-taharah. Gitu kan? Sebagaimana salat ya, tidak dinamakan sebagai salat kecuali bersama dengan apa? Dengan taharah. Ini metode ya dalam memahamkan ilmu. Jadi kalau misalnya ilmu itu agak berat dipahami, dibawakan contoh-contoh yang bisa dipahami oleh orang. Ya. Tadi kan sudah diterangkan dari definisi tauhid. Tauhid itu kan dari syarat diterimanya apa? Ibadah. Kita kan sudah bahas ya. Ada berapa syarat diterimanya ibadah? Ada 3 kan? Yang pertama tauhid, diterangkan oleh Syekh di sini kan? Ya. Fa'lam anna al-ibadah la tusamma ibadah illa ma'a at-tauhid. Ketahuilah bahwasanya ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid. Ya. Itu syarat. Syarat yang kedua apa? Dari syarat ibadah adanya keikhlasan. Ya, dia murnikan niatnya, maksudnya dalam beribadah, dan dia hilangkan ketergantungan, keterkaitannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang berat kadang kita. Ya, saya bilang berat ya. Karena di hari-hari ini tuh banyak kemajuan teknologi, banyak yang yang menyimpang di sini. Di mana keikhlasan? Ya, kadang dia mau ibadah itu dia ibadah tapi ingin ditahu oleh orang. Ya, pasang status, oh saya lagi di sini. Ya, mau ibadah ini. Ya. Hanya orang seluruh dunia tahu, oh dia lagi ibadah di situ. Harusnya kan itu dijaga niat-niat seperti itu. Ya. Kalau para ulama salaf terdahulu itu mereka ibadah kadang tidak ditahu oleh istrinya, bahkan ada yang puasa sampai berpuluh-puluh tahun, istrinya tidak tahu. Iya. Suaminya puasa tiap hari. Sekarang malah terbalik. Iya. Pergi kemanapun diikuti dengan apa? Status-status. Iya. Dipahami, itu dijaga ya. Itu kadang bisa mengurangi keikhlasan. Akan kadang bisa menghilangkan dari keikhlasan tersebut. Dan sampai di umrah, haji itu sudah keluar biaya besar, ya. Itu harusnya dijaga seperti itu. Nah, ini disinggung sedikit ya, karena memang di belakangan ini banyak terjadi seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga dari ibadah apa? Ya, dia mutaba'ah. Dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sini Syekh dekatkan pemahaman bahwasanya ibadah itu diterima, ya, tidaklah dia diterima kecuali bersama dengan apa? Tauhid. Itu syarat ibadah ya. Ditekankan oleh beliau rahimahullah taala, dan sudah ditambah dari 2 syarat yang lain ya dalam masalah ini. Baik. Jadi didekatkan situ sama dengan orang salat. Kalau dia tidak bertaharah, maka tidak diterima salatnya. Tidak dianggap sebagai apa? Salat. Dan ini dari metode Al-Quranul Karim. Ya. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim diberikan contoh-contoh seperti itu. Diberikan hal-hal yang bisa mendekatkan pemahaman. Ya, seperti ayat misalnya tentang tauhid dalam Al-Quran. Allah memberi contoh dengan pohon. Ya. Itu kalimat la ilaha illallah ya, diibaratkan bagaikan pohon yang punya akar yang sangat kuat. Ya, dalam bumi. Tapi cabang-cabangnya menjulang tinggi kemana? Ke langit. Itu ada ayat-ayat seperti itu ya. Didekatkan pemahaman seperti itu. Nah, baik. Itu masalah yang ke berapa tadi? Masalah yang ke-8. Masalah yang ke-9, definisi syirik. Ini sudah kita bahas juga ya. Siapa yang tahu definisi syirik? Ini kebalikan dari tauhid. Ya. Kalau dia paham tauhid, dia paham juga definisi kesyirikan. Syirik secara bahasa bermakna apa? Ya? Penyetaraan, gitu kan? Menyamakan. Itu secara bahasa. Itu dipetik ya dari kalimat penghuni neraka.
ketika mereka ditanya pada hari kiamat oleh Allah, kenapa kalian berada di sini? Kata mereka, ya, idnusawwikum birabbil alamin. Tatkala kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin, dengan Allah yang ya mencipta, mengatur, menguasai alam semesta ini. Itulah kesyirikan. Ya. Adapun definisi kesyirikan secara istilah, ya sudah kita bagi dua ya, mirip dengan tauhid juga. Ada yang bermakna umum, ada yang bermakna apa? Khusus. Apa itu yang bermakna umum? Dari definisi kesyirikan, saya tahu. Apa? Coba lagi. Hah? Kasih kuat suaranya. Definisi syirik secara umum. Ya, ini memang ada banyak definisi di sini ya di kalangan ulama. Ada yang mengatakan menyetarakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara apa? Khusus milik Allah. Dari rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Itu satu definisi. Ada definisi yang lain lagi, yaitu yang diterangkan tadi. Apa tadi? Coba ulangi. Ya, menjadikan sesuatu dari hak Allah, ya, diarahkan kepada selain Allah. Nah, di situ haknya Allah seharusnya kan, tapi dia arahkan kepada selain Allah. Itu juga kesyirikan. Bisa terbagi tiga juga. Ada rububiyah, ada kesyirikan dalam rububiyah, ada kesyirikan dalam uluhiyah, ada kesyirikan dalam nama dan sifat. Apa contohnya kesyirikan dalam rububiyah misalnya? Siapa yang tahu? Sudah kita terangkan. Ayo. Seseorang meyakini bahwa ada selain Allah yang dapat mengatur atau mencipta atau memberi rezeki. Baik, Hasan. Jadi dikembalikan kepada mana rububiyah? Ya. Jika ada misalnya yang meyakini ada yang bisa mencipta, mengatur, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan selain Allah, itu kan kesyirikan dalam rububiyah. Kalau dalam uluhiyah, apa contohnya? Hah? Ya, dia palingkan ibadah kepada selain Allah, itu jelas sekali kesyirikan. Dia sembah Allah, disembah juga selain Allah. Itu kesyirikan dalam uluhiyah. Kalau nama dan sifat, ya, dia menamakan makhluk dengan nama-nama yang apa? Yang khusus milik Allah. Seperti nama Allah, nama Ar-Rahman, ya, dan yang semisalnya. Kalau nama-nama yang tidak khusus tidak ada masalah. Seperti nama apa misalnya? Nama Malik, ya. Ada malaikat nama Malik, gitu kan? Allah juga Malik, tidak ada masalah. Apalagi nama? Hah? Hah? Aziz, ya. Rahim, ya. Rauf. Dan masalah ya, itu nama-nama yang berserikat. Ya, boleh untuk makhluk. Dipahami ya? Baik. Itu sudah diterangkan ayat-ayatnya. Baik, di masalah yang ke-10 nanti kita akan bahas ya, seputar bahaya kesyirikan. Masalah ke-11 juga belum kita bahas, dan masalah yang ke-12. Baik. Jadi itu dulu dari kesimpulan-kesimpulan yang sudah kita terangkan ya. Jadi kita hanya muraja, kita ulangi saja. Kita cek pemahaman yang sudah lewat ya. Baik. Apa di antara dari bahaya kesyirikan yang sudah diterangkan oleh Syekh? Kesyirikan dari sebab yang merusak apa? Amalan. Hanya merusaknya itu kan ada berapa jenis? Hah? Ada 2 jenis. Dikembalikan kepada jenis kesyirikan. Karena syirik itu kan ada berapa jenis? Ada 2. Yang pertama apa? Syirik besar atau syirik akbar. Yang kedua apa? Syirik kecil atau syirik asghar. Ya. Apa bedanya syirik akbar, syirik asghar? Siapa yang tahu? Hah? Ya, kalau syirik besar dia adalah syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari apa? Keislaman, bisa murtad dia kalau melakukan syirik besar.
Apakah berupa keyakinan, ucapan atau perbuatan? Itu nanti ada rinciannya di kitab tauhid ya. Ya, kalau syirik asghar apa? Ya, kesyirikan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari apa? Dari Islam, disebut juga syirik. Ya, tapi dia bukan hal yang apa? Yang membuat pelakunya apa? Murtad dari agama. Ya. Seperti apa contoh syirik kecil? Ria. Di salat ingin dilihat orang. Ya, itu syirik. Mau beribadah ingin dilihat orang. Kayak tadi itu yang suka buat status itu. Itu syirik itu. Hati-hati ya. Bisa-bisa tidak diterima ibadahnya itu. Ya. Mau lagi ibadah bikin status terus. Ya. Hati-hati. Termasuk di situ tadi, di kesyirikan. Walaupun syirik kecil tapi berbahaya. Ya, bisa membatalkan amalan yang dia lakukan itu. Jelas ya? Itu kalau sudah belajar seperti itu nanti arahnya. Baik. Apalagi syirik kecil yang lain? Itu tadi riya ya, hati kan? Ada ucapan. Contohnya apa? Ya, sumpah karena selain apa, dia bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Demi langit dan bumi. Gitu kan? Itu yang banyak lagu-lagu itu kadang itu, banyak. Ya. Dia bersumpah dengan apa? Selain nama Allah. Ya. Kalau syirik yang berkaitan dengan perbuatan, syirik kecil. Contohnya apa misalnya? Ya, pasang jimat. Ya. Ini tergantung dari apa hatinya di situ ya. Kalau dia misalnya hanya jimat ini hanya sebab saja begitu ya, tapi dia yakini Allah yang memberi manfaat, menolak bahaya, ini tadi masuk di situ, di syirik apa? Kecil. Tapi kalau dia sudah bersandar pada jimat secara penuh, maka ini berubah menjadi apa? Syirik besar. Ya, bisa murtad dari agama, batal keislamannya. Baik. Jadi ini dari masalah-masalah yang sudah dibahas ya. Baik. Nanti kita akan sambung lagi insyaallah taala. Sudah waktu ya, masuk. Baik. Kita akhiri majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.